Asmara Si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 14. 27 Dua buah hati bersatu kembali. Mengingat keadaan Pangeran Mahkota yang lemah dan agaknya perlu dirawat setelah mengalami kekagetan tadi, hamba mohon agar beliau ini dapat hamba antar kembali ke kota raja lebih dahulu. Membiarkan beliau mendengarkan tentang usaha pembunuhan itu yang menimbulkan kenangan menakutkan, hamba kira tidak baik untuk kesehatan beliau. Raja Muda Yunglo memandang kepada kakaknya yang masih tampak pucat dan lemah, dia pun mengangguk-angguk membenarkan. Memang sebaiknya begitu. Aturlah saja dengan Jenderal Yauti agar Kakanda Pangeran dapat dikawal dengan ketat kembali lebih dahulu ke kota raja. Bukankah Kakanda berpendapat lebih baik kalau Kakanda pulang lebih dulu? Pangeran Mahkota itu mengangguk. Kurasa lebih baik begitu, aku masih bingung dan terkejut membayangkan peristiwa tadi. Pangeran ini memang merasa rikuh sekali bertemu dengan Lili di situ, teringat akan sikapnya yang hendak memaksa gadis itu menjadi selirnya. Kalau begitu, silakan, Kakanda Pangeran. Lain hari saya akan menjenguk Kakanda di kota raja. Pangeran Mahkota lalu dibantu oleh Yao Xiucai keluar dari dalam kamar itu, dan setelah menghubungi Jenderal Yauti, sang pangeran dikawal ketat, kembali ke selatan menggunakan kereta besar. Sementara itu, Raja Muda Yunglo minta agar Sinwan dan Lili jangan pergi dulu. Kami ingin membicarakan hal ini dengan kalian berdua, katanya. Setelah mereka keluar dari perahu pesta dan kembali ke perkemahan pasukan Yunglo, Raja Muda itu mengajak Kui Xiang, Sinwan, dan Lili bicara dalam kemahnya. Mula-mula dia minta kepada Sinwan dan Lili menceritakan tentang keadaan di kota raja. Dua orang muda itu bergantian menceritakan pengalaman mereka di kota raja, tentang jaringan mata-mata Mongol yang agaknya dipimpin oleh si kedok hitam. Raja Muda Yunglo mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Kalau begitu, sungguh berbahaya sekali dan jaringan itu harus ditumpas segera. Apakah Pamanda Jenderal Shutea sudah tahu akan hal ini? Tentu saja, Yang Mulia. Jenderal Shutea mengutus Paman Bok Chun Ki untuk menangani penyelidikan dan pengejaran terhadap jaringan mata-mata musuh ini, dan saya sendiri mewakili Suhu Ciusian untuk melakukan penyelidikan membantunya. Nona Lili ini juga mewakili ayahnya untuk melakukan penyelidikan, kata Sinwan yang tentu saja tidak menceritakan peristiwa pribadinya atau peristiwa keluarga Bok Chun Ki. Akan tetapi si kedok hitam itu memang licin sekali, Yang Mulia. Ilmu kepandaiannya juga amat tinggi sehingga beberapa kali saya bentrok dengan dia, belum juga mampu menangkapnya atau membuka kedoknya. Saya berpendapat bahwa Jenderal Galak itu perlu dicurigai, Yang Mulia, tiba-tiba Lili berkata. Raja Muda Yunglo terbelalak dan mulutnya tersenyum. Gadis ini demikian bebas dan terus terang, juga pemberani, sungguh amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, Nona, Jenderal Yauti adalah seorang jenderal yang setia dan banyak jasanya terhadap ayahanda Sri Baginda Kaisar. Dia tidak layak dicurigai. Bukankah tadi pun sikapnya sudah jelas bahwa dia melindungi Kakanda Pangeran dan menentang para pembunuh? Akan tetapi sikapnya sejak dahulu di kota raja amatlah mencurigakan, Yang Mulia, bantah Lili tanpa sungkan lagi. Sejak semula dia sudah memusuhi Sinwan, bahkan hendak menangkap Sinwan. Padahal dia tahu bahwa Sinwan sedang melakukan penyelidikan dan mengejar-ngejar si kedok hitam. Sikapnya itu jelas menunjukkan bahwa dia seperti melindungi si kedok hitam. Tadi pun, melihat betapa Sinwan dan saya menentang para pembunuh, dia bersikap memusuhi kami. Saya sungguh curiga kepadanya. Lili, kalau dia memusuhiku, hal itu adalah karena dia membenci orang Uighur, kata Sinwan terus terang. Dan saya menentang para pembunuh, dia bersikap memusuhi kami. Saya sungguh curiga kepadanya. Benar juga, tiba-tiba Raja Muda Yunglo berseru. Dahulu, ketika dia membantu Jenderal Shutea yang memimpin pasukan mengejar orang-orang Mongol ke utara dengan berhasil, pada suatu hari Jenderal Yauti tertawan oleh sekelompok orang Uighur. Dia mengalami penghinaan dan agaknya peristiwa itulah yang membuat dia membenci orang Uighur. Kalau dia tahu bahwa engkau keturunan Uighur dan membencimu, hal itu tidaklah terlalu mengherankan. Lili, kalau aku lebih condong mencurigai Yao Xiucai itu. Bagiku, dia penuh rahasia dan aneh, apalagi kalau aku teringat akan pengalamanku dahulu di kota raja ketika aku membayanginya, kemudian bertemu dengan si kedok hitam. Sepanjang yang ku ketahui, dia tidak berbahaya walaupun memang aneh dan penuh rahasia, kata Lili.
Yang jelas, engkau memiliki tugas yang amat penting, Sinwan. Oleh karena itu, engkau harus cepat kembali ke kota raja dan melanjutkan usaha melakukan penyelidikan sampai engkau dapat membongkar jaringan mata-mata Mongol yang berbahaya itu. Sebaiknya, beri laporan selengkapnya kepada Paman Jenderal Shutea tentang apa yang terjadi di sini. Baik, Yang Mulia. Memang saya tidak akan berhenti sebelum berhasil membongkar jaringan mata-mata itu, sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan suhu kepada saya. Sinwan sudah bangkit dan hendak pamit. Hatinya merasa tidak enak sekali. Sudah sejak tadi dia bertemu Kui Xiang dan seringkali bertukar pandang, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulut sumoinya itu. Sumoinya itu agaknya masih membencinya, atau setidaknya, tidak mau berhubungan atau bahkan bicara dengan dia. Kenyataan ini amat pahit baginya, amat menyakitkan hati sehingga dia tidak tahan untuk tinggal di situ lebih lama lagi, berdekatan dengan sumoinya, akan tetapi sama sekali tidak diajak bicara. Nanti dulu, Sinwan, masih banyak sekali hal yang perlu kami bicarakan dengan kalian bertiga. Akan tetapi sebelum itu, kami menghendaki Kui Xiang menemani ke kota raja dan membantumu melakukan penyelidikan. Sinwan terbelalak dan dia memandang kepada sumoinya, akan tetapi gadis itu bahkan menundukkan muka tidak memandang kepadanya. Dia merasa kasihan kepada sumoinya. Akan tetapi, Yang Mulia, saya tidak ingin merepotkan Sumoi. Raja muda itu tersenyum lebar. Aku mengerti, memang usul kami ini terlalu tiba-tiba dan mengejutkan datangnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau kalian berdua membicarakan lebih dulu. Kui Xiang, Sinwan, keluarlah kalian dari sini dan kalian bicaralah dulu tentang kerjasama itu, dan kami ingin bicara dengan Nona Lili. Setelah selesai bicara, harap kalian masuk lagi karena percakapan kita belum selesai. Kini Kui Xiang mengangkat muka memandang. Dua pasang mata bertemu pandang, sesaat bertaut, kemudian Sinwan memberi hormat kepada raja muda itu. Baiklah, Yang Mulia. Mari Sumoi, kita bicara di luar. Tanpa menjawab, Kui Xiang bangkit, memberi hormat kepada raja muda itu lalu bersama Sinwan ia keluar dari dalam tenda. Para penjaga di luar menghormat ketika Kui Xiang yang mereka kenal sebagai pengawal pribadi raja muda yang amat mereka kagumi dan hormati, keluar bersama Sinwan. Lili mengikuti mereka dengan pandang mata dan mulut tersenyum, bahkan terang-terangan gadis ini mengangguk-angguk. Melihat ini, Raja Muda Yunglo menegur, Nona, kenapa engkau mengangguk-angguk? Saya senang melihat mereka berdua, kata Lili terus terang. Sejauh manakah hubunganmu dengan Sinwan, Nona? Lili mengangkat muka memandang dan pandang mata gadis itu sungguh terbuka dan jujur, penuh keberanian dan semangat sehingga kembali Raja Muda itu merasa kagum. Apa yang Paduka maksudkan dengan kata-kata sejauh mana itu, Pangeran? Paduka seorang raja muda dan... Yunglo menggerakkan tangan. Tidak mengapa, sebut saja Pangeran karena aku pun seorang pangeran, adik tiri Pangeran Mahkota Chu Huisan, namaku Pangeran Yen. Nah, kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Yang kumaksud dengan sejauh mana hubunganmu dengan Sinwan, apakah di antara kalian ada hubungan yang lebih erat, misalnya? Kalian saling mencintai? Lili terbelalak dan tersenyum sehingga lesung pipitnya tampak jelas. Saya senang sekali mendengar pertanyaan yang langsung dan jujur itu, Pangeran. Saya akan menjawab sejujurnya pula. Tidak saya sangkal bahwa pernah saya mengharapkan menjadi jodoh Sinwan, akan tetapi ternyata dia tidak dapat mencintai gadis lain karena dia sudah jatuh cinta kepada seorang gadis. Saya pun mundur karena tak mungkin mencinta sebelah pihak, bukan? Dan sekarang saya tahu siapa gadis yang dicintainya itu tentu Sumoinya itu. Kini pangeran yang menjadi raja muda itu yang kagum. Benar-benar seorang gadis yang jujur dan terbuka, sikap yang amat disukainya karena dia sendiri pun suka akan kejujuran. Dugaanmu benar. Mereka saling mencintai, akan tetapi karena kesalahpahaman mereka berpisah. Aku ingin agar mereka bersatu kembali maka aku sengaja menyuruh Kui Xiang menemaninya ke kota raja. Akan tetapi, setelah Kui Xiang pergi, aku akan merasa kehilangan sekali karena dia merupakan pengawal pribadiku yang gagah perkasa dan baik. Dan melihat engkau, timbul keinginanku untuk minta engkau menjadi pengganti Kui Xiang, menjadi pengawal pribadiku. Maukah engkau, Lili? Kembali Lili tertegun dan memandang kepada raja muda itu dengan mata bulat dan mulut agak terbuka.
Kemudian ia teringat ketika ia menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota, maka ia memejamkan mata, menutup mulut dan menarik napas panjang melalui hidung sehingga cuping hidungnya berkembang kempis. Geli juga hati raja muda itu melihat wajah yang manis dan lucu itu. "Kenapa engkau menghela napas panjang, Lili? Kalau engkau tidak suka menerima, katakan saja terus terang, tak perlu berpura-pura." "Pangeran, penawaran Paduka agar saya menjadi pengawal pribadi Paduka ini mengingatkan saya akan pengalaman saya ketika menjadi pengawal pribadi Sang Pangeran Mahkota." Kini pangeran atau raja muda itu yang tertegun. Engkau pernah menjadi pengawal pribadi Kakanda Pangeran Mahkota?" Dia mengerutkan alisnya lalu menyambung. "Akan tetapi, kenapa sekarang tidak lagi dan pengawalnya adalah Yao Xiucai yang penuh rahasia itu? Apa yang telah terjadi?" Dengan sejujurnya, tanpa ada yang disembunyikan, Lili menceritakan tentang pertemuan dan perkenalannya dengan Yao Xiucai, dan betapa ia dan Yao Xiucai kemudian bekerja pada Pangeran Mahkota. "Oleh Pangeran Mahkota, saya ditarik menjadi pengawal pribadinya. Semula saya menyukai pekerjaan itu karena Sang Pangeran Mahkota bersikap halus dan baik, akan tetapi kemudian, pada suatu hari dia hendak memaksa saya menjadi selirnya. Saya tidak mau dan ketika hendak dipaksa, saya melarikan diri, bahkan pernah menjadi buronan yang dikejar-kejar. Untung, akhirnya Jenderal Shutea dapat menolong dan membujuk Pangeran Mahkota sehingga saya tidak dikejar-kejar lagi. Nah, itulah pengalaman yang membuat saya tadi ragu-ragu ketika Paduka menawarkan pekerjaan pengawal kepada saya." Mendengar ini, Pangeran Yen atau Raja Muda Yunglo menghela napas panjang. "Sudah lama aku mendengar akan perilaku Kakanda Pangeran yang tidak pantas itu. Akan tetapi, Nona Lili, apakah engkau mengira aku akan bersikap seperti dia? Aku belum pernah selama hidupku memaksa seorang wanita." Dia tertawa dan tawanya demikian bebas sehingga Lili juga ikut tertawa. "Saya percaya, Pangeran. Biarpun Paduka merupakan adik dari Pangeran Mahkota, akan tetapi saya telah mendengar banyak tentang Paduka dari ayah. Berarti engkau suka menerima tawaranku untuk menjadi pengawal pribadiku menggantikan Kui Xiang?" Gadis itu mengangguk dan tersenyum. "Saya mau, Pangeran, akan tetapi saya harus memberitahu kepada ayah dan ibu." "Jangan khawatir, aku mengenal baik ayahmu itu. Aku akan mengirim surat kepada ayahmu, minta persetujuannya, sementara engkau ikut bersama ke utara, karena aku yakin bahwa Kui Xiang tentu setuju untuk membantu Xin Wan sehingga aku tidak mempunyai seorang pengawal pribadi." Lili tersenyum. "Pangeran, Paduka sendiri memiliki ilmu bela diri yang cukup tangguh, dan Paduka merupakan raja muda yang mempunyai pasukan besar. Siapa berani mengganggu Paduka? Tanpa pengawal pribadi sekalipun, Paduka akan selalu dalam keadaan aman." "Wah, engkau keliru, Lili. Buktinya, baru saja aku dan Kakanda Pangeran diserang dan hendak dibunuh musuh. Selain menjaga keselamatan, juga seorang pengawal pribadi kubutuhkan sebagai seorang sahabat yang setia dan baik, yang tidak segan-segan untuk menegur dan mengkritik kalau aku melakukan kesalahan." Raja Muda Yunglo lalu menceritakan keadaan dirinya dan penghuni istananya, juga tentang para pembantunya di utara untuk memperkenalkan keadaan di Peking kepada Lili yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelas tampak perbedaan yang amat menyolok antara Raja Muda ini dan kakaknya, Sang Pangeran Mahkota. Memang ada persamaan bentuk wajah, keduanya sama tampan dan berwibawa. Namun kalau Pangeran Mahkota tampak lemah dan kurang semangat, sebaliknya Raja Muda ini tampak kokoh kuat, gagah dan penuh semangat. Mereka berdua meninggalkan perkemahan dan berjalan seiring tanpa bicara sedikit pun, namun keduanya seperti bersepakat saja, berjalan menuju ke tepi sungai yang sunyi dan akhirnya, masih tanpa bicara, mereka berdiri berhadapan di atas rumput tebal di tepi sungai, dalam cuaca yang remang-remang karena fajar mulai menyingsing dan malam itu terlewat tanpa terasa karena banyaknya peristiwa menegangkan terjadi. Sudah terdengar bunyi kokok ayam di kejauhan, akan tetapi di tepi sungai itu masih terdengar pula sisa bunyi binatang malam kerik-jengkerik dan koak katak. Mereka hanya saling pandang, kemudian terdengar Xin Wan dahulu berkata, "Sumoy," akan tetapi dia hanya mengeluarkan sepatah kata panggilan itu, tidak tahu harus bicara apa. "Su Heng." Kui Xiang juga memanggil, suaranya lirih dan jelas bahwa suara itu gemetar. Kembali hening karena keduanya hanya saling pandang. Xin Wan tidak berani lancang bicara karena dia belum tahu akan isi hati Sumoynya,
masih mengira bahwa Sumoynya tetap membencinya dan enggan bicara dengannya. Sebaliknya, Kui Xiang juga merasa sulit untuk bicara. Selama ini ia merindukan Su Hengnya dan merasa bersalah kepada pemuda itu. Ingin ia minta maaf atas semua sikapnya yang tidak adil dan membenci Su Hengnya, satu-satunya pria yang selama ini dicintainya, akan tetapi setelah berhadapan, ia merasa sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Hatinya dicekam keharuan yang membuat lehernya seperti dicekik rasanya. Sumoy, sudah bertahun-tahun kita tidak saling jumpa. Suara Sin Wan tersendat. Iya, sudah lama sekali, Su Heng. Kui Xiang menyambung. Sumoy, bagaimana keadaanmu selama ini? Baik-baik sajakah? Suara Sin Wan mulai lancar ketika mendengar nada suara Sumoynya tidak seperti orang marah. Kui Xiang menarik napas panjang dengan hati lega. Agaknya Su Hengnya ini tidak mendendam sakit hati oleh sikapnya dahulu. Aku baik-baik saja, Su Heng. Dan bagaimana dengan engkau? Aku pun dalam lindungan Allah yang Maha Kasih, Sumoy. Bagaimana pendapatmu dengan perintah Raja Muda Yonglo tadi, Sumoy? Aku tidak ingin melihat engkau repot dan tidak senang dengan pekerjaan itu. Hening sejenak, kemudian terdengar suara Kui Xiang, suara yang lirih dan sukar sekali keluarnya, seperti bercampur isak. Su Heng, apakah engkau tidak marah kepadaku? Marah? Aku? Kenapa aku harus marah kepadamu, Sumoy? Kui Xiang menundukkan mukanya. Su Heng, dahulu aku telah menghinamu, aku memakimu anak penjahat, aku mengatakan bahwa aku membencimu. Su Heng, aku. Kui Xiang menangis, suaranya terputus, terganti suara isak tangisnya. Sin Wan tertegun, hampir ia melonjak kegirangan dan tanpa disadarinya, kedua kakinya bergerak menghampiri gadis itu sampai mereka berdiri dekat sekali. Sumoy, kalau begitu, engkau tidak lagi menganggap aku anak penjahat, engkau tidak lagi membenciku? Dia memegang kedua pundak gadis itu, mendorong gadis itu tegak dan memandangnya. Kui Xiang mengangkat mukanya dan air matanya bercucuran membasahi kedua pipinya. Su Heng, kau. Maafkan aku, Su Heng. Gadis itu berkata di antara isak tangisnya. Sumoy. Sin Wan merangkul dan mendekap kepala itu yang kini bersandar ke dadanya. Ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Ah, Sumoy, betapa rinduku kepadamu, betapa cintaku kepadamu. Su Heng, maafkan aku. Gadis itu mengulang. Sin Wan mendorong dengan lembut pundak gadis itu sehingga dia dapat melihat mukanya, muka yang basah air mata, mata yang mengandung penuh penyesalan dan dia pun menggunakan jari-jari tangannya mengusap air mata yang membasahi kedua pipi itu. Sumoy, engkau tidak bersalah apa-apa kepadaku. Memang aku pernah menjadi anak tiri penjahat yang telah menghancurkan keluarga ayahmu. Sudah sepatutnya engkau membencinya, dan karena aku anak tirinya, sudah sepantasnya pula engkau membenci aku. Jangan minta maaf kepadaku. Tuhan Maha Pengampun, Sumoy, marilah kita mohon ampun atas segala kesalahan kita kepadanya. Su Heng, Kui Xiang kembali merebahkan mukanya di dada pria yang selama ini dirindukannya, pria yang lebih dipilihnya daripada Raja Muda Yonglo. Sampai beberapa lamanya mereka terbenam dalam suasana yang asyik masyuk ini, lupa diri lupa keadaan, seolah menjadi satu. Bersatunya dua buah hati yang saling mencinta. Setelah keharuan yang tadi melanda hati keduanya lewat, barulah Sin Wan melepaskan rangkulannya dan berkatalah dia dengan suara yang lembut. Sumoy, kita mengucap syukur kepada Tuhan Maha Pengasih yang mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Aku merasa berbahagia sekali, Sumoy. Sekarang, bagaimana pendapatmu tentang perintah Raja Muda Yonglo agar engkau membantuku melakukan penyelidikan ke selatan? Beliau mengeluarkan perintah itu memang sengaja agar kita dapat bersatu, Su Heng. Apa maksudmu? Su Heng, beliau pernah menyatakan cinta kepadaku dan ingin memeristriku. Akan tetapi aku menolaknya dan mengatakan bahwa cintaku hanya kepadamu. Beliau dengan bijaksana dapat menerima alasan itu dan beliau berjanji untuk mempersatukan kita. Ternyata beliau memegang janjinya, Su Heng. Sin Wan kembali mendekap gadis itu dengan penuh kasih sayang. Bukan main semuanya ini, pikirnya. Menolak pinangan Raja Muda Yonglo dan memilih dia. Betapa bangga dan besar rasa hatinya. Kalau begitu, engkau menerima perintah itu?
Kita melakukan perjalanan bersama ke selatan? Tentu saja, Su Heng. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi berpisah darimu, biar sehari pun. Kita hidup dan mati bersama. Aku tidak ingin engkau melakukan perjalanan didampingi gadis lain seperti yang terjadi dengan Lily itu. Rasanya masih panas dadaku kalau mengingat betapa akrabnya engkau dengannya. Xin Wan tertawa. Ih, engkau cemburu? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak mencintainya, walaupun ia seorang gadis yang baik pula. Kau tahu, Sumoy, Lily adalah putri kandung Panglima Bok Chun Ki. Dengan singkat Xin Wan lalu bercerita tentang Lily dan Bok Chun Ki. Kui Xiang senang mendengarnya dan ia percaya sepenuhnya bahwa kekasihnya ini tidak pernah mencintai gadis lain kecuali ia saja. Sambil bergandeng tangan, akhirnya mereka kembali ke perkemahan di mana Raja Muda Yunglo masih tampak bercakap-cakap dengan Lily. Melihat dua orang muda itu masuk ke dalam perkemahan sambil bergandeng tangan, Raja Muda Yunglo tersenyum lebar dan bangkit menyambut mereka dengan sinar mata gembira. Selamat, selamat. Perpisahan telah berakhir, dua hati yang saling mencintai telah bertemu dan berkumpul kembali, kata bangsawan itu dengan kegembiraan yang wajar. Aku pun ikut bergembira, Xin Wan. Ternyata penolakanmu terhadap adikku Cihua bukan alasan kosong karena memang engkau sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Kyonghi, selamat, kata pula Lily. Xin Wan dan Kui Xiang merasa terharu dan kagum bukan main. Xin Wan merasa kagum kepada Lily yang demikian jujur dan dapat menerima kenyataan, sedangkan Kui Xiang juga kagum terhadap Raja Muda Yunglo. Dua orang itu benar-benar merupakan orang-orang yang mempunyai pandangan luas dan kejujuran yang terbuka, bukan hanya membuta karena nafsu mementingkan diri sendiri belaka. Xin Wan dan Kui Xiang cepat memberi hormat dan mengucapkan terima kasih mereka. Yang mulia, saja mohon diri untuk segera kembali ke kota raja dan melaksanakan tugas penyelidikan yang penting itu. Dan saya pun dengan senang hati mematuhi perintah Paduka untuk membantu Su Heng membongkar rahasia jaringan mata-mata Mongol di kota raja, Yang Mulia. Raja Muda Yunglo mengangguk-angguk dan tersenyum ramah. Berita ini sungguh amat menggembirakan hati kami, dan memang sebaiknya kalau kalian cepat pergi ke selatan melaksanakan tugas itu. Akan tetapi ada berita lain yang juga amat menggembirakan, yaitu bahwa Nona Lily telah menerima permintaanku untuk menggantikan kedudukan Kui Xiang, menjadi pengawal pribadiku. Xin Wan dan Kui Xiang saling pandang dan tersenyum gembira. Sungguh, kiranya tidak ada lain orang yang lebih cocok untuk menjadi pengawal pribadi Paduka kecuali Lily, Yang Mulia, kata Xin Wan. Ucapan Su Heng benar sekali. Saya pun merasa gembira karena saya sudah mendengar dari Su Heng tentang adik Lily dan memang ia cocok sekali untuk menjadi pengawal pribadi Paduka, sambung Kui Xiang. Nah, mengenai Lily, kami akan menitipkan surat ini kepadamu, Xin Wan, agar kau serahkan kepada Panglima Bok Chun Ki, di mana kami minta persetujuannya agar putrinya bekerja sebagai pengawal pribadiku. Ada sebuah hal lagi yang amat menggelisahkan hati kami, dan hanya kepada kalian bertigalah aku mau membicarakannya karena aku percaya kepada kalian. Duduklah dan dengarkan baik-baik, akan tetapi jangan sampai kalian membocorkan kepada orang lain apa yang kalian dengar dari mulutku ini, kata Raja Muda Yunglo dan melihat kesungguhan sikap, pandang mata dan suara Raja Muda itu, Xin Wan, Lily dan Kui Xiang segera mengambil tempat duduk dan mendengarkan penuh perhatian. Telah terjadi perubahan besar sekali di kota raja, terutama perubahan atas diri Ayahanda Sri Baginda Kaisar dan Kakanda Pangeran Mahkota. Dia mulai bicara dengan pandang mata sedih. Sri Baginda Kaisar yang dahulu dikenal sebagai seorang pemimpin besar, pendiri kerajaan Beng dan pengusir penjajah Mongol, sekarang telah berubah dalam usia tuanya. Dahulu beliau seorang ayah yang mencinta putra-putranya, akan tetapi sekarang, beliau menjadi orang yang selalu gelisah, selalu curiga. Bahkan terhadap para putra sendiri beliau tidak percaya. Beliau merasa seolah dikepung musuh-musuh dan hampir tidak ada orang yang beliau percaya lagi. Dan kecurigaan ini membuat beliau suka berbuat kejam dan tidak adil. Entah berapa banyaknya panglima dan pejabat yang dihukum mati hanya karena beliau menaruh curiga. Sesungguhnya, Paman Bok Chun Ki pernah menyinggung keadaan itu dalam percakapannya berdua dengan saya, Yang Mulia. Ketika Sri Baginda menghukum mati 3 orang panglimanya yang setia, kemudian menghukum mati pula seorang menteri yang mencoba mengingatkan beliau dan memprotes, maka para pejabat lainnya mundur dan tidak berani mencampuri. Juga Paman Bok Chun Ki sendiri tidak berdaya.
Bahkan dua orang jenderal besar yang dipercaya Sri Baginda, yaitu Jenderal Shutea dan Jenderal Yauti, tidak mampu mengingatkan beliau, kata Sinwan. Raja Muda Yunglo menghela napas panjang. Memang beliau telah berubah sama sekali. Aku ingat benar ketika aku masih kecil, ayahanda sering bercerita tentang masa lalunya. Beliau merasa bangga menceritakan ketika beliau masih muda, pernah menjadi penggembala kerbau, pernah menjadi kacung di kuil, pernah pula menjadi gelandangan yang tak berumah, menjadi anggota Kaipang, perkumpulan pengemis, dan memimpin orang-orang Kangou. Semua itu diceritakan dengan gembira. Beliau bangga bahwa dari rakyat kecil biasa, beliau berhasil menjadi pemimpin besar menghalau penjajah dan mendirikan kerajaan baru. Akan tetapi sekarang menjadi sebaliknya, kalau ada yang bicara sedikit saja tentang masa lalu beliau, dianggap penghinaan dan orang itu akan dihukum mati. Saya kira Paduka tidak perlu terlalu menyusahkan keadaan Sri Baginda itu, Pangeran. Mungkin beliau mempunyai alasan kuat untuk menjatuhkan hukuman, kata Lili. Raja Muda Yunglo tersenyum dan mengangguk. Engkau benar, Lili. Aku pun sudah seringkali menghibur diri. Bagaimanapun juga, Sri Baginda Kaisar adalah orang yang paling berjasa bagi tanah air dan bangsa. Dan perubahan apa yang terjadi pada diri Pangeran Mahkota, Pangeran? Lili bertanya. Lili, tentu engkau tahu sendiri bagaimana sekarang ini Kakanda Pangeran hanya mengejar kesenangan, hanya mengumbar nafsu tidak memperdulikan akan pemerintahan. Padahal, beliau adalah Pangeran Mahkota yang kelak menggantikan Ayahanda Kaisar. Engkau mengalami sendiri betapa untuk menuruti nafsunya, beliau sampai lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak patut, seperti yang coba beliau lakukan terhadap dirimu. Sungguh memprihatinkan sekali kalau aku ingat kepada Ayahanda dan Kakanda di kota raja. Lalu apa yang Paduka ingin kami perbuat sehubungan dengan dua hal itu, Yang Mulia, kata Kui Siang yang merasa kasihan kepada Raja Muda itu. Aku ingin agar kalian dalam penyelidikan kalian di kota raja, menyelidiki pula apa hubungan perubahan pada Ayahanda dan Kakanda itu dengan kegiatan jaringan mata-mata Mongol. Kami khawatir kalau perubahan itu akibat ulah para mata-mata yang tentu ingin menghancurkan kerajaan Beng. Sinwan dan Kui Siang mengerti dan setelah menyanggupi, mereka lalu berangkat meninggalkan tempat itu. Pada hari itu juga, Raja Muda Yunglo kembali pula di Peking bersama pasukannya. 28. Ancaman terhadap Bok Chiang Kun. Aku harus membuat perhitungan dengan si kedok hitam si jahanam itu. Tung Hai Leong Ouyang Chin mengepal tinju. Tidak saja dia hendak memperalat aku dengan menawanmu, akan tetapi juga dia kurang ajar sekali, menguasai orang-orang Kangou yang dahulu tunduk kepadaku. Kita harus menyelidiki dan menangkap dia. Datuk para bajak laut di timur ini marah bukan main karena hampir saja dia, muridnya, dan putrinya yang sudah tertawan si kedok hitam, celaka di tangan pemimpin mata-mata Mongol itu. Akan tetapi, Suhu. Bukankah mereka itu menjanjikan kedudukan Raja Muda kepada Suhu kalau perjuangan mereka berhasil? Manioko bertanya. Persetan. Belum apa-apa, dia hendak memaksa kita untuk melakukan pembunuhan terhadap dua orang pangeran, seolah kita ini anak buahnya saja. Lebih lagi, dia menawan Akim, itu bukan kerja sama namanya. Siapa sih dia itu hendak memperalat aku? Kita memang harus mencarinya dan menghajarnya, ayah, kata Akim marah. Kalau saja tidak ada Sinwan, tentu kita celaka. Pemuda itu? Akim, bagaimana engkau bisa mengenal pemuda itu dan siapa dia? Namanya Sinwan, ayah. Memang aku telah mengenal dia sebelumnya, dia murid Semsian dan menjadi wakil gurunya melaksanakan tugas dari Kaisar untuk memerangi jaringan mata-mata Mongol. Agaknya semua akrab sekali dengan pemuda itu. Manioko berkata dengan nada suara dingin. Sepasang mata yang indah itu mencorong. Aku mau akrab dengan dia ataupun dengan siapa juga, apa sangkut pautnya denganmu, bentaknya. Dibentak begitu, Manioko terdiam dan mukanya berubah merah. Diam-diam dia merasa marah dan cemburu sekali. Teringat dia betapa dahulu pernah dia menawan Lili, akan tetapi pemuda itu pula yang menentangnya, merampas Lili yang telah ditawannya dan mengalahkan dia. Sekarang, pemuda itu agaknya akan merebut Akim darinya. Mendengar ucapan putrinya itu, Tung Hai Leong bertanya, Akim, apakah engkau dan pemuda murid Semsian itu saling mencintai? Kalau aku dan dia saling mencintai, apakah ayah hendak melarang? Akim balas bertanya, sikapnya menantang. Tung Hai Leong tertawa.
Sebetulnya aku ingin melihat engkau menjadi istri suhengmu, akan tetapi kalau engkau dan murid Semsian itu saling mencintai, aku pun tidak keberatan engkau menjadi jodohnya asal Semsian sendiri yang mengajukan pinangan kepadaku. Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri Suheng, juga aku tidak sudi menjadi istri laki-laki yang tidak mencintaiku melainkan mencintai wanita lain seperti Sinwan. Aku benci. Aku benci dia. Gadis itu lalu lari meninggalkan ayahnya dan Suhengnya. Melihat muridnya seperti orang yang kecewa dan agaknya perasaannya terpukul oleh sikap Akim, Tung Hai Leong Ouyang Chin menghiburnya. Manioko, engkau beruntung bahwa Akim tidak sudi menjadi jodoh Sinwan, berarti ia masih bebas dan kelak dapat kubujuk untuk mau menjadi jodohmu. Sekarang, biarkan ia bertualang. Kita harus pulang karena setelah anak itu pergi, di rumah tidak ada orang. Kalau suhu mengizinkan, Tecu, murid, ingin mencari Sumoy dan diam-diam membayangi dan melindunginya. Jaringan mata-mata Mongol itu berbahaya, Tecu khawatir Sumoy akan terjebak dan tertawan lagi. Kalau suhu hendak pulang lebih dahulu, silakan. Kakek itu mengangguk. Begitupun baik. Aku tidak sudi menjadi hamba dari orang-orang Mongol. Guru dan murid ini pun berpisah. Tung Hai Leong Ouyang Chin kembali ke timur, sedangkan Manioko mencari Sumoynya yang tadi lari ke selatan, tentu menuju ke kota raja. Biarpun dia berhasil menyusul Sumoynya, Manioko tetap tidak mau memperlihatkan diri. Sumoynya sedang kesal hatinya dan dia mengenal benar watak Sumoynya. Kalau sedang dalam keadaan seperti itu, Sumoynya amat sukar didekati dan kalau dia memperlihatkan diri, besar kemungkinan Sumoynya akan menjadi semakin kesal dan marah. Maka dia pun membayangi saja dari jauh sampai akhirnya mereka tiba di luar pintu gerbang kota Raja Nanking. Di jalan raya itu, dia melihat rombongan pangeran mahkota yang dikawal ketat memasuki kota raja, dan tampak jelas Jenderal Yauti dalam sebuah kereta yang mengiringkan di belakang, dikawal oleh pasukan berkuda. Tiba-tiba, seorang yang mengenakan kedok biru menghampirinya. Manioko sudah siap siaga untuk menyerang orang itu, akan tetapi si kedok biru memberi isyarat kepadanya, lalu berkata singkat, "Yang mulia mengundang saudara Manioko untuk bertemu." "Mari." Manioko tertarik. Dia teringat akan kunjungan utusan yang menyerahkan hadiah kepada gurunya dan utusan itu pun mengatakan bahwa pimpinan mereka hanya dikenal dengan sebutan yang mulia. Dia masih kecewa akan penolakan gurunya bersekutu dengan orang-orang Mongol yang menjanjikan kedudukan mulia, maka kini dia ingin tahu apa yang akan dikatakan pimpinan mata-mata Mongol itu kepadanya. Dia mengikuti bayangan itu yang bergerak amat cepat memasuki hutan kecil di sebelah timur jalan. Setelah tiba di tengah hutan, si kedok biru berhenti dan Manioko berhenti pula di belakangnya. Ternyata di situ telah berdiri dua orang yang aneh dan juga menyeramkan. Yang seorang adalah seorang pria yang usianya sudah 60 tahun akan tetapi masih tampak muda dan tampan, bertubuh tinggi tegap dengan muka yang merah sekali, seolah muka itu dilumuri darah. Pakaiannya dari sutra putih yang halus mengkilap dan di punggungnya tergantung sebatang golok gergaji. Adapun orang kedua, juga sedikit lebih muda namun masih ramping dan cantik, hanya warna kulit mukanya yang mengerikan karena pucat seperti muka mayat. Juga pakaian wanita ini terbuat dari sutra putih halus dan di pinggang yang ramping melingkar seekor ular yang sebetulnya senjata sabuk ular yang sudah mati. Manioko tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan dua orang datuk sakti yang lihai sekali, yaitu Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli, sepasang iblis yang amat lihai dan kejam, yang kini telah menjadi kaki tangan si kedok hitam, membantu gerakan para mata-mata Mongol. Akan tetapi karena di situ dia tidak melihat adanya si kedok hitam, dia menduga bahwa dua orang ini tentulah pembantu pimpinan mata-mata itu, maka dia tidak berani bersikap angkuh dan tetap waspada karena dia belum tahu apa maksud mereka mengundangnya. Padahal belum lama ini dia dan suhunya serta Sumoynya menentang mereka dan bertempur dengan mereka di atas perahu. "Apa maksudnya aku diundang ke sini?" tanya Manioko sambil menoleh kepada si kedok biru yang tadi mengajaknya ke tempat itu. "Jalan." Ang Bin Moko tertawa. "Engkau murid Tung Hai Leong dan namamu Manioko? Ingin tahu mengapa kami mengundangmu atas nama yang mulia? Lihatlah di sana itu." Dia menuding ke arah belakangnya dan Manioko mengangkat muka memandang dan terkejutlah dia.
Di sana, sekira 100 meter dari situ, tampak Ouyang Kim berdiri terikat pada sebatang pohon dan melihat betapa kepala gadis itu terkulai. Dia dapat menduga bahwa Sumoynya tentu dalam keadaan pingsan atau tertotok lemas. "Apa yang kalian lakukan kepada Sumoy? Hayo cepat bebaskan Sumoy," katanya, dan dia pun sudah mencabut pedang samurainya dari punggung, siap untuk menerjang mereka. "Tenanglah, orang muda, dan simpan kembali pedangmu." Sejak semula, Yang Mulia menawarkan kerja sama dengan Tung Hai Leong, namun karena dia keras kepala, maka kerja sama itu gagal. "Tapi kalian telah menawan Sumoy di perahu itu, tentu saja kami menentang kalian. Dan sekarang, kalian kembali menawan Sumoy," kata Manioko marah. Pria dan wanita yang aneh itu tertawa. "Hai, orang muda yang tampan. Kalau kami menawan Putri Tung Hai Leong, hal itu kami lakukan karena ia yang menyerang kami. Akan tetapi kami masih ingat akan persahabatan, maka kami tidak membunuhnya. Lihat, kami sekarang menawannya pun dengan maksud baik, agar ia berhutang budi kepadamu, agar engkau meningkat dalam pandangan Sumoymu. Bukankah engkau menghendaki agar Sumoymu itu kelak dapat membalas cintamu dan menjadi istrimu?" Manioko terkejut. Kiranya wanita yang mukanya seperti mayat itu telah mengetahui isi hatinya. Tentu mereka itu telah mengintai dan mendengar percakapan antara dia dan gurunya. "Apa maksud kalian? Sebenarnya, mau apa kalian menawan Sumoy?" Paek Bin Molly mendekati pemuda itu dan berbisik-bisik. Manioko mengangguk-angguk. Tak lama kemudian, sepasang iblis itu memberi isyarat dan muncullah 6 orang laki-laki yang berpakaian seragam seperti prajurit kerajaan yang memang sudah menerima perintah dari sepasang iblis itu. 6 orang itu lalu menghampiri Akim yang terbelenggu pada pohon, sedangkan sepasang iblis itu menghilang di balik pohon-pohon. Manioko juga menyelinap di balik semak belukar dan mengintai. 6 orang itu mengambil air dan menyiram kepala dan muka Akim dengan air. Gadis itu akhirnya siuman dan melihat betapa ia terbelenggu pada pohon dan ada 6 orang prajurit kerajaan berdiri di depannya. Ia berusaha meronta untuk melepaskan diri. Akan tetapi, 6 orang itu sudah mencabut pedang dan menodongkan senjata mereka kepadanya. "Ai, jangan mencoba untuk melepaskan diri, Nona, atau pedang kami akan melumatkan tubuhmu." Akim berhenti dan memandang kepada mereka dengan mata mendelik penuh kemarahan. Tadi, ketika ia berjalan hendak menuju ke pintu gerbang kota raja, ia mendengar suara orang memanggilnya dari hutan itu. Ia memasuki hutan dan diserang 2 orang kakek dan nenek yang amat lihai. Ia melakukan perlawanan namun akhirnya ia roboh tertotok dan tidak sadar lagi, pingsan. "Siapa kalian dan mau apa kalian menangkapku? Lepaskan aku!" Seorang di antara mereka yang berkumis tebal menjawab sembari tertawa, "Hah, engkau masih bertanya lagi? Lihat pakaian seragam kami. Kami adalah anak buah Panglima Bok Chun Ki. Kami mendapat tugas menangkapmu dan menghukummu karena engkau telah berani menggoda calon mantu Bok Chiang Kun." "Menggoda calon mantu Bok Chiang Kun? Kalian gila. Aku tidak mengenal calon mantu Bok Chiang Kun." Akim membentak marah. Biarpun ia sudah terbelenggu dan ditodong pedang dalam keadaan tidak berdaya, namun sedikit pun ia tidak memperlihatkan rasa takut. "Lepaskan aku." "Ha, Bok Chiang Kun telah mengizinkan kami untuk berbuat apa saja terhadap dirimu dan kami tidak akan melepaskanmu begitu saja, manis. Jangan berpura-pura. Calon mantu Bok Chiang Kun bernama Sin Wan, apakah engkau hendak menyangkal lagi?" Sepasang mata itu terbelalak. "Sin Wan? Dan dia calon mantu Bok Chun Ki?" Tentu saja ia tidak dapat menyangkal bahwa ia mencintai Sin Wan walau kini cintanya berubah menjadi perasaan sedih dan marah karena pemuda itu tidak membalas cintanya. Akan tetapi baru sekarang ia tahu bahwa Sin Wan adalah calon mantu Bok Chun Ki. Ia teringat akan pembelaan pemuda itu terhadap keluarga Bok. "Nah, engkau tidak akan menyangkal, bukan? Itulah sebabnya maka kami disuruh menangkapmu dan membunuhmu. Akan tetapi kami akan mengajakmu bersenang-senang dulu sebelum membunuhmu." "Ha. 6 pasang tangan itu bergerak, agaknya hendak meraba tubuh Akim yang terbelenggu. "Jahanam, jangan ganggu Sumoy!" Terdengar bentakan nyaring dan Manioko datang menyerbu dengan pedang samurai di tangan. 6 orang itu terkejut, menggerakkan pedang untuk mengeroyok Manioko. Akan tetapi pemuda itu mengamuk dengan pedang samurainya sehingga para pengeroyoknya menjadi gentar.
Apalagi setelah 3 orang dirobohkan oleh tendangan-tendangan Manioko dan yang 3 orang lagi terpaksa melepaskan pedangnya yang patah-patah ketika bertemu pedang samurai. Mereka berenam lalu melarikan diri dan Manioko tidak mengejarnya, melainkan cepat menghampiri Sumoinya dan melepaskan tali pengikatnya. Tentu saja Akim girang bukan main. Baru saja ia terlepas daripada ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri. Terima kasih, Su Heng. Syukur engkau datang, kalau tidak. Sudahlah, Sumoi. Siapakah mereka itu dan bagaimana engkau sampai dapat tertawan oleh orang-orang itu? Akim memungut pedangnya yang oleh para penawannya dilempar ke atas tanah, lalu mengikatkan lagi pedangnya di punggung dan ia pun mengepal tinju. Kalau hanya mereka itu yang mengeroyokku, tak mungkin aku dapat mereka tawan. Akan tetapi yang mengeroyokku adalah 2 orang kakek dan nenek yang lihai bukan main. Dan yang lebih menggemaskan, mereka itu disuruh oleh Bok Chun Ki untuk menangkap, menghina dan membunuhku. Keparat Bok Chun Ki. Aku harus membuat perhitungan dengan dia. Siapakah Bok Chun Ki dan mengapa pula dia menyuruh anak buahnya menawanmu, Sumoi? Dia seorang panglima di kota raja. Sombongnya bukan main. Baru aku ketahui bahwa dia adalah calon mertua Sin Wan, dan dia menangkapku karena aku dianggap menggoda Sin Wan. Keparat. Siapa ingin merebut mantu orang? Aku harus membuat perhitungan, sekarang juga. Tenanglah, Sumoi. Memang penghinaan ini harus dibalas, akan tetapi mengingat dia seorang panglima, kita harus berhati-hati dan menyerbu ke sana dengan diam-diam, jangan sampai kita dikepung ratusan orang prajurit. Aku akan membantumu, Akim. Baik, terima kasih Su Heng. Dan bagaimana Su Heng dapat berada di sini? Di mana ayah? Suhu telah pulang dan Suhu yang mengutus aku untuk menyusulmu dan agar dapat membantu dan menemanimu. 2 orang kakak beradik seperguruan ini dengan hati penuh dendam lalu melanjutkan perjalanan memasuki kota raja. Tentu saja Manioko tidak menceritakan kepada Sumoinya tentang pertemuannya dengan Ang Bin Moko dan Pek Bin Moli, tidak menceritakan betapa dia kini telah bergabung dan bekerja sama dengan anak buah yang mulia dan bahwa tugasnya yang pertama adalah membantu Akim untuk membunuh Panglima Bok Chun Ki yang dianggap berbahaya dan musuh besar yang mulia. Bok Chun Ki pulang dengan wajah pucat dan tubuh lesu. Baru saja dia dipanggil oleh Sri Baginda Kaisar dan di persidangan itu, di mana hadir pula Jenderal Shutea dan para menteri, Kaisar marah-marah dan memaki-maki Bok Chun Ki yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan sehingga jaringan mata-mata semakin mengganas. Bahkan hampir saja Pangeran Yen atau Raja Muda Yunglo dan putra mahkota terbunuh oleh penyerbuan anak buah jaringan mata-mata musuh. Berita yang sampai kepada Kaisar adalah berkat ketangkasan Jenderal Yauti dan pasukannya, maka usaha pembunuhan itu dapat digagalkan. Bagaimana sih usahamu menghancurkan jaringan mata-mata di kota raja? Sampai kami tidak dapat tidur karena siapa lagi yang dapat kami percaya? Seolah-olah diri kami dikurung oleh mata-mata musuh, tidak tahu lagi kami siapa kawan siapa lawan, demikian antara lain Sri Baginda Kaisar Taichu yang kini selalu tampak gelisah itu memarahi Bok Chun Ki. Bok Chiang-kun, kalau dalam waktu sebulan engkau belum juga mampu menghancurkan jaringan mata-mata di sini, kami mulai curiga jangan-jangan engkau telah diperalat pula oleh mereka. Sebulan engkau harus mampu menghancurkan mereka, atau kami anggap pemberontak dan pengkhianat dan sekeluargamu akan kami suruh jatuhi hukuman mati. Ucapan Kaisar ini terasa bagaikan kilat menyambar di hari panas, amat mengejutkan, akan tetapi juga bagaikan ujung pedang menusuk jantung. Selama puluhan tahun dia mengabdi dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan, sudah tak terhitung banyaknya jasa yang disumbangkan untuk negara dan sekarang dia menerima hadiah ancaman seberat itu dari Kaisar. Memang dia tahu bahwa selama beberapa tahun ini terjadi perubahan hebat atas diri Kaisar, sikapnya dan perangainya berubah sama sekali. Pejuang besar Chu Guanqiang yang kini menjadi Kaisar itu, yang pada mulanya memerintah dengan bijaksana dan baik, akhir-akhir ini berubah menjadi pemarah, selalu curiga, tidak mempercayai lagi orang-orang yang tadinya setia kepadanya, dan juga kejam bukan main, mudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang yang tadinya amat dekat dengannya, yang tadinya amat setia kepadanya. Setelah tiba di rumah, Bok Chun Ki tidak menceritakan ancaman Kaisar itu kepada keluarganya. Dia tahu bahwa terutama,
Sekali Chu Suiin yang baru saja menjadi istrinya yang sah dan tinggal di rumahnya sebagai istri terkasih, tentu akan penasaran dan marah sekali kalau mendengar akan peristiwa di istana tadi. Chu Suiin tentu akan marah dan mungkin melakukan hal-hal yang bahkan akan membuat kaisar semakin curiga kepadanya. Oleh karena itu, dia hanya menceritakan tentang peristiwa di luar kota Qin'an ketika Raja Muda Yonglo dan Pangeran Mahkota mengadakan pesta pertemuan, tentang penyerbuan mata-mata yang dapat digagalkan. Kita tinggal menunggu pulangnya Lily. Pasti ia akan membawa keterangan yang lebih lengkap mengenai peristiwa itu, kata Bok Chun Ki. Sebaiknya kalau mulai hari ini kalian berdua ikut waspada dan berjaga-jaga, karena agaknya gerombolan mata-mata semakin nekat dan mengganas, pesannya kepada Cihan dan Cihua. Entah mengapa, setelah kembali dari istana, hati Bok Chun Ki merasa tidak tenang dan tidak enak, seolah sikap kaisar itu ada kaitannya dengan kegiatan jaringan mata-mata. Timbul kekhawatirannya bahwa mungkin saja semua ini sengaja diatur oleh musuh, dan bukan tidak mungkin musuh mengirim pembunuh ke rumahnya. Tentu saja dia tidak khawatir, karena selain dia sendiri dan dua orang anaknya yang memiliki kepandaian cukup untuk membela diri, di sampingnya kini terdapat pula istrinya, Chu Suiin yang boleh diandalkan, bahkan lebih lihai darinya. Pada malam berikutnya, lewat tengah malam, Cihan yang melakukan perondaan di sekitar rumah keluarganya, menggantikan adiknya, Cihua yang bertugas jaga sejak sore sampai tengah malam. Mereka hanya berjaga-jaga dan kadang meronda, kalau-kalau ada musuh yang menyusup ke dalam karena di luar pekarangan rumah mereka sudah terdapat pasukan penjaga yang siang malam menjaga keamanan rumah keluarga Panglima itu. Ketika Cihan berkeliling sampai di taman keluarga yang berada di belakang rumah, tiba-tiba dia berhenti melangkah karena dia melihat bayangan orang berkelebat. Akan tetapi tidak terdengar suara apapun, maka dia meragu, mengira bahwa mungkin itu permainan bayangan pohon yang digerakkan angin malam. Biarpun demikian, dia memasuki taman untuk memeriksa. Taman itu cukup terang karena di sana-sini terdapat lampu gantung. Akan tetapi udaranya dingin bukan main. Dengan tangan kanan digagang pedang yang tergantung di pinggang kiri, Cihan melangkah dengan hati-hati ke dalam taman bunga itu. Tiba-tiba dia terkejut karena dari balik rumpun bunga yang tebal muncul dua bayangan orang yang gerakannya gesit sekali. Di bawah sinar lampu dia sempat melihat bahwa dua orang itu adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Dia merasa pernah mengenal wajah gadis cantik itu, akan tetapi belum sempat dia menegur, dua orang itu telah menyerangnya dengan gerakan yang amat cepat. Cihan mencabut pedangnya, akan tetapi baru saja pedangnya tercabut, gadis itu telah berhasil menotok pundaknya dan dia pun terpelanting. Pemuda itu menyambar tubuhnya, lalu memanggul tubuhnya yang lemas tak berdaya. Kita bawa dia keluar. Cepat, kata si gadis dan pemuda itu lalu meloncat, mengikuti gadis itu yang bergerak cepat dan ringan seperti burung terbang saja. Mereka adalah Ouyang Kim dan suhengnya, Manioko. Seperti kita ketahui, Akim telah terkena siasat yang dilakukan secara cerdik oleh para pemberontak, yang menyamar prajurit anak buah Bok Chun Ki yang menawannya dan mengancamnya hendak memperkosanya lalu membunuhnya. Sudah diatur oleh mereka yang berhasil memperalat Manioko sehingga pemuda inilah yang menyelamatkan sumoinya. Tentu saja Akim marah dan mendendam kepada Bok Chun Ki dan Manioko beraksi membantunya, padahal memang telah diatur agar Ouyang Kim membunuh Bok Chiang Kun dibantu Manioko. Kalau sampai usaha ini berhasil, tentu saja pihak musuh untung karena Bok Chun Ki merupakan lawan dan penghalang yang berbahaya. Andai kata terbalik dan Ouyang Kim dan Manioko yang tewas di tangan Panglima yang lihai itu, pihak pemberontak juga untung karena tentu akan terjadi permusuhan antara Bok Chiang Kun dan Tung Hai Leong Ouyang Chin. Cihan yang tak mampu bergerak lagi itu dilarikan ke dalam sebuah pondok di dalam hutan, di luar kota raja. Agaknya memang telah diatur sehingga Akim dan suhengnya, dengan Manioko sebagai penunjuk jalan, dapat lolos keluar dari kota raja dengan mudahnya. Mereka meloncati pagar tembok dan seolah-olah sengaja dibiarkan saja oleh para penjaga, atau memang mereka itu tidak melihat gerakan dua orang yang amat cepat itu. Manioko melemparkan tubuh Cihan ke atas sebuah dipan dan sekali dia menotok, Cihan dapat bergerak. Pemuda ini menggosok-gosok kedua lengannya yang terasa masih lemas, matanya mencorong memandang kepada kedua orang itu di bawah sinar lampu yang cukup terang. "Siapakah kalian dan mengapa pula kalian menawanku?" tanya Cihan. Sikapnya tenang dan gagah, sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan takut. "Keparat, sudah menjadi tawanan kami masih bersikap sombong.
Engkau perlu dihajar sedikit agar tidak bersikap angkuh, kata Manioko dan dia pun menampar ke arah pipi Cihan. Cihan yang sudah terbebas dari totokan tentu saja tidak membiarkan dirinya ditampar begitu saja. Dia telah mempelajari ilmu dari ayahnya sejak kecil, maka cepat dia pun menangkis dengan pengerahan tenaganya. Dua lengan bertemu dan akibatnya, Cihan terjengkang saking kuatnya lengan lawannya sehingga dia terkejut bukan main. Kiranya kedua orang penawannya itu lihai bukan main. Tadi pun demikian cepatnya gadis itu menotopnya roboh dan kini, sekali mengadu tenaga, dia pun terjengkang oleh pemuda itu. Suheng, hentikan itu, tiba-tiba gadis itu berseru dan Manioko yang sudah siap menghajar, menarik kembali tangannya dan hanya berdiri bersungut-sungut. Sumoy, menghadapi bocah bangsawan sombong ini tidak perlu memberi hati. Manioko mengomel. Akan tetapi dia tidak bergerak lagi karena dia tidak berani menentang kehendak Sumoynya. Setelah Cihan bangkit lagi dan berdiri tegak, biarpun terkejut namun dia sama sekali tidak takut. Ouyang Kim menghampirinya dan sejenak mereka saling pandang dengan sinar mata penuh perhatian. Engkau tentu yang bernama Bok Cihan, bukan? Tanyanya dengan sikap angkuh dan dingin. Benar, dan siapa engkau, Nona? Apa pula artinya semua ini? Aku menawanmu sehubungan dengan maksudku untuk membunuh Bok Chun Ki. Cihan tidak merasa heran kalau ada orang-orang memusuhi ayahnya. Ayahnya, sebagai seorang panglima petugas keamanan yang telah membasmi banyak sekali gerombolan penjahat, tentu saja dimusuhi banyak orang Kangou. Akan tetapi kalau yang memusuhi seorang gadis secantik ini dan suhengnya yang juga gagah dan tampan, dia sungguh merasa amat heran. Nona, ayahku adalah seorang panglima pembasmi kejahatan, dia bukan orang jahat. Dia memancing untuk mengetahui keadaan gadis itu. Tentu saja engkau sebagai anaknya tidak mengatakan dia jahat. Akan tetapi, baru kemarin saja dia telah menghinaku, mengutus orang-orang untuk menangkapku dan membunuhku. Kau bilang perbuatan itu tidak jahat? Aku harus membalasnya, dan aku menangkapmu untuk memaksanya datang ke sini menyerahkan nyawanya kepadaku. Ayahmu seorang pengecut, mengirim orang-orang untuk mengeroyokku, menawanku, bahkan menyuruh orang-orang itu memperkosaku sebelum membunuhku. Tidak mungkin. Tidak mungkin ayah berbuat seperti itu. Kalau dia menangkap gerombolan penjahat, tentu akan diadili dulu, dan tidak mungkin sama-sama sekali dia menyuruh anak buahnya membunuh orang, apalagi memperkosa wanita. Aku tidak percaya. Cihan membantah keras dan merasa penasaran sekali. Ayahnya anjing, anaknya tentu anjing pula. Manioko membentak. Tutup mulutmu yang kotor. Cihan balas membentak. Kami adalah keluarga terhormat, orang-orang yang setia kepada pemerintah, juga selalu menentang kejahatan, tidak mungkin kami sudi berbuat jahat. Ini tentu fitnah. Bok Cihan, bagaimanapun engkau menyangkal, aku sendiri yang mengalaminya. Engkau percaya atau tidak terserah. Sekarang, engkau harus menulis surat kepada ayahmu, minta agar dia datang ke sini seorang diri. Kalau dia tidak mau datang, engkau akan kubunuh. Aku tidak sudi, bentak Cihan dengan berani. Nona, pikir baik-baik. Apa yang kau lakukan ini adalah suatu kejahatan. Engkau telah ditipu orang, ayahku kena difitnah. Aku berani bertaruh dengan nyawaku bahwa bukan ayah yang menyuruh orang-orang menawanmu. Mereka berpakaian seragam prajurit, mengaku disuruh ayahmu. Bisa saja penjahat memalsukannya. Buktinya, di Chinan, para penyerbu yang hendak membunuh Pangeran Mahkota dan Raja Muda Yunglo juga menyamar sebagai prajurit. Ingatlah, Nona, sekali ini mungkin Nona ditipu orang. Seorang yang berilmu tinggi seperti Nona, sebaiknya waspada dan jangan sampai melakukan perbuatan jahat yang kelak hanya akan menimbulkan penyesalan dalam kehidupanmu. Sumoy, biar kuhajar mulut orang ini. Manioko sudah bangkit berdiri dan menghampiri Cihan yang masih berdiri tegak. Jangan, Suheng. Akim juga membentak Suhengnya. Diam-diam Akim mulai mempertimbangkan ucapan pemuda yang tampan dan gagah itu. Rasanya tidak mungkin seorang yang bersalah bersikap seberani itu. Dan kemungkinan pemalsuan dan fitnah itu memang ada. Bok Cihan, katakan, bukankah Sinwan merupakan calon mantu ayahmu? Mendengar pertanyaan ini, Cihan tertegun dan tiba-tiba mendengar disebutnya nama Sinwan, dia pun teringat siapa gadis ini. Sekarang aku ingat. Engkau tentu Nona Ouyang Kim yang dulu pernah datang ke rumah kami bersama Sinwan. Akim tersenyum mengejek,
hatinya semakin panas diingatkan peristiwa itu karena pada waktu itu, ia masih mencintai Sinwan dan mengharapkan pemuda itu membalas cintanya. Memang aku Ouyang Kim. Nah, jawablah pertanyaanku tadi. Bukankah Sinwan calon mantu ayahmu? Ya, dulunya memang begitu, akan tetapi Cihan merasa ragu-ragu karena tidak perlu dia menceritakan urusan keluarganya kepada orang luar. Sumoy, sudah jelas bahwa para prajurit itu adalah anak buah Bok Chun Ki. Perlu apalagi bertanya-tanya? Paksa dia menulis surat. Biar aku yang menyiksanya dan memaksanya. Manioko berkata. Mendengar jawaban sepotong tadi, Akim merasa yakin bahwa tentu Bok Chun Ki yang menyuruh anak buahnya menangkapnya karena mengira ia hendak menggoda Sinwan. Hatinya menjadi panas sekali dan ia menatap wajah Cihan dengan sinar mata mencorong. Katakan kepada ayahmu, aku tidak sudi menggoda calon suami orang. Aku tidak serendah itu. Tunggu saja, ku beri waktu sampai besok pagi. Kalau engkau belum juga mau menulis surat kepada ayahmu, aku akan menyerahkan engkau kepada suhengku ini dan jangan katakan bahwa aku kejam. Setelah berkata demikian, ia menoleh kepada suhengnya. Suheng, aku pusing dan hendak beristirahat. Jaga dia baik-baik, akan tetapi jangan ganggu, tunggu sampai besok pagi. Gadis itu lalu memasuki ruangan dalam pondok itu dan merebahkan diri di dipan yang sederhana. Manioko memandang kepada Cihan dan senyumnya membayangkan kekejaman. Aku akan senang sekali kalau engkau mencoba untuk melarikan diri agar aku mendapat alasan untuk menyiksa dan membunuhmu sekarang juga. Setelah berkata demikian, Manioko duduk bersila dan memejamkan mata, seolah memberi kesempatan kepada Cihan untuk mencoba melarikan diri. Cihan bukan pemuda bodoh. Dari pertemuan tenaga tadi dia tahu bahwa pemuda ini kuat dan lihai sekali. Kalau dia nekat melarikan diri, berarti dia membunuh diri. Apalagi gadis yang lihai itu pun berada dekat. Gadis itu adalah putri Tunghai Leong Ouyang Chin, demikian keterangan yang pernah dia dengar dari Sinwan. Dan tentu pemuda pendek ini murid datuk itu. Sungguh berbahaya, dan dia pun menjadi gelisah memikirkan ayahnya. Ayahnya difitnah, ataukah kedua orang ini sengaja berpura-pura agar dapat memancing ayahnya di situ untuk mereka bunuh? Sayang, dia menghela napas panjang. Gadis ini kelihatan demikian manis, bahkan dari sikapnya ketika melarang suhengnya bersikap kasar terhadap dirinya, dia tidak percaya bahwa gadis seperti itu berhati jahat. Dia maklum bahwa melarikan diri tidak ada gunanya, maka dia pun duduk pula bersila untuk menghimpun tenaga yang mungkin dia perlukan pada hari esok. Karena menderita tekanan batin, Akim gelisah di atas dipan. Diam-diam harus diakuinya bahwa pemuda tawanan itu amat menarik hatinya. Pemuda itu demikian tabah, pemberani dan gagah, terutama sekali pandang matanya yang demikian lembut namun mengandung keberanian luar biasa. Seseorang yang jantan, pikirnya, dan hal ini membuat ia semakin gelisah. Andai kata benar Bok Chun Ki yang menyuruh anak buahnya menawannya karena panglima itu marah kepadanya, mengira ia menggoda Sinwan, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Bok Cihan. Akhirnya, ia dapat jatuh pulas pula dan diganggu mimpi tentang seorang pemuda yang wajahnya berubah-ubah, seperti wajah Manioko, kemudian Sinwan, dan akhirnya wajah Bok Cihan. Tiba-tiba ia dikejutkan dan dibangunkan oleh suara ribut-ribut. Ketika ia membuka matanya, ia mendengar suara orang berkelahi di ruangan depan. Cepat ia meloncat turun dan keluar dari ruangan dalam. Dilihatnya Manioko sedang mendesak Bok Cihan dengan serangan-serangan maut yang membuat Cihan repot sekali melindungi dirinya. Bersambung ke jilid 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.